Keberhasilan itu tentu tak terlepas dari dukungan penuh keluarga, orang tua, bimbingan para dosen, dan fasilitas dari yayasan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berhasil mengantarkan para wisudawan yang telah berhasil diwisuda pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, pendidikan tinggi merupakan aset terpenting dalam pembangunan masa depan bangsa. Tanpa pendidikan yang bermutu, tidak mungkinlah kita bisa mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional. Karya-karya akademik yang monumental akan membangun bangsa ini untuk menjadi perguruan tinggi pendidikan yang unggul dan sehat harus dikelola dengan serius dan konsep nirlaba panjang. Pada kesempatan yang istimewa ini, saya ingin menyampaikan selamat kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Hidayah Selat Panjang. Berbagai pencapaian yang sudah diraih beberapa tahun terakhir ini, Kopertais di bawah Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama bersama PTKS khususnya berada di wilayah 12 Riau dan Kepri, bahu-membahu bekerja keras dan cerdas bersama-sama bagaimana kita bisa meningkatkan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Di antaranya adalah ketaatan dalam pelaporan pangkalan data PDDikti, data emis, maupun kesungguhan dalam melaksanakan proses pembelajaran, mempunyai SDM yang baik, dosen yang berkualitas, maupun tenaga pendidikan yang mumpuni, seluruh capaian maupun akreditasi di bidang akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada Ketua Yayasan atas segala kepedulian dan perjuangan dalam memajukan dunia pendidikan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan, meningkatkan kualitas dosen dan lain-lain dalam mewujudkan satu dari 43 PT KIS yang ada di Kopertais wilayah 12 Riau, Kepulauan Riau, dan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan negara saat ini, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk menuju generasi emas pada tahun-tahun selanjutnya. Berbagai usaha oleh pemerintah dalam mewujudkan generasi emas itu, terutama dalam pendidikan, peningkatan fasilitas, sistem pembelajaran, kurikulum dan implementasinya merujuk kepada bagaimana ke depan bangsa ini maju dan masyarakat makin sejahtera melalui pendidikan. Dengan pendidikan, kita harapkan dapat mengangkat harkat dan martabat seseorang. Tugas Kopertais wilayah 12 Riau Kepri adalah mengawal goal besar ini agar terwujud melalui Wasbaldin terhadap PTKS yang ada di wilayah Riau dan Kepulauan Riau ini. Oleh karena itu, dalam pengelolaan suatu lembaga pendidikan tinggi diperlukan komitmen yang tertinggi dari yayasan, pimpinan, dosen dan tenaga akademik untuk sama-sama menjalankan roda perguruan tinggi keagamaan Islam swasta ini dengan tupoksi masing-masing melalui harmonisasi. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, Kopertais melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam masih menyediakan berbagai macam beasiswa. Ada berupa beasiswa prestasi, beasiswa kurang mampu, beasiswa tahfiz, dan beasiswa bidik misi. Saat ini berubah menjadi KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Dan kami yakin Sekolah Tinggi Nurul Hidayah ini mempunyai komitmen yang sangat tinggi dengan yayasan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan berkualitas dan menjaga agar PTKS-nya tetap sehat. Kepada pemerintah daerah melalui asisten 3 administrasi umum, kami sedikit menitipkan pesan bahwa mohonlah pemerintah menyisihkan sedikit dana untuk bantuan perkembangan PT KIS ini. Tepuk tangan sedikit. Kami mohon kepada Bapak Asisten, kepada Asisten 3 Bapak menyampaikan kepada Bupati agar memasukkan
sedikit program-program untuk bantuan kepada PT KAIS, karena PT KAIS ini adalah PT KAIS swasta, di bawah swasta. Jadi kalau yang swasta ini Pak kurang dapat perhatian dari pemerintah. Terus terang, sudah 22 tahun masih begini-begini aja Pak. Jadi mohonlah sedikit menyisihkan dana dan masukkanlah program untuk bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa. Karena kita semua tahu bahwa sedikit sekali mahasiswa ini yang berasal dari ekonomi menengah ke atas. Mereka yang saya dengar tadi ketika dipanggil nama satu-satu Pak, mereka nampaknya dari daerah-daerah. Seandainya mereka ini berada pada posisi menengah ke atas, saya yakin mereka tidak akan memilih perguruan tinggi ternama, perguruan tinggi yang ada di Selat Panjang. Mereka pasti akan memilih perguruan tinggi ternama di luar Selat Panjang. Jadi mohon itu diperhatikan. Dan sekali lagi saya berharap kepada para wisudawan yang memilih, yang alumni bisa melanjutkan studinya ke program S2 sebagai upaya meningkatkan kualitas insaninya untuk kelak dapat dibaktikan untuk negeri dan bahkan alma mater tercinta ini, mungkin sebagai dosen dan sebagai tenaga akademik lainnya, dengan bantuan pemerintah daerah. Dan sekali lagi kami mohon supaya mereka diperhatikan. Akhirnya saya mengucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati. Ingatlah pesan kami, perjuangan kalian ini belum selesai. Ini bukan perjuangan yang terakhir, tapi baru perjuangan yang pertama, dan kesuksesan selanjutnya akan menanti Anda. Ingatlah ikrar dan peganglah janji yang telah kalian ucap tadi. Teruslah mengembangkan diri, berkarya, dan manfaatkanlah ilmu dan pengalaman yang Anda peroleh dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Hidayah ini. Tidak hanya untuk masa depan Anda, tapi untuk kepentingan masyarakat luas. Dan kita sama-sama berharap di antara yang diwisuda hari ini akan menjadi pimpinan bangsa di Indonesia emas nanti. Terima kasih. Sebelum saya menutup sambutan ini, tidak kalah dengan ketua dan asisten tadi, saya akan membacakan beberapa bait pantun. Kita hidup di bumi Melayu, adat istiadatnya harus dijaga. Supaya hidup tidak menanggung malu, jagalah akhlak sebagai jati diri bangsa. Selat Panjang Kota Sagu itu nama yang diberikan. Sagu embal sedap dimakan dengan kuah pindang. Selamat untuk Stai Nurul Hidayah kami sampaikan. Semoga menjadi PT KAIS yang gemilang dan terbilang. Terakhir, bila hati resah gelisah, ambillah wudhu, bawa mengaji. Hari ini kita berpisah. Mudah-mudahan di lain kesempatan bertemu lagi. Selat Panjang 13 Desember 2022, Koordinator Kopertais Wilayah 12 Riau dan Kepulauan Riau. Ditandatangani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyampaian orasi ilmiah pada wisuda sarjana ke-14 dan disnatalis ke-22 Stai Nurul Hidayah Selat Panjang yang akan disampaikan oleh Dr. Mariatul Hikmah MA. Kepada Dr. Mariatul Hikmah MA, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Bupati Kepulauan Meranti, diwakili oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Bapak Sudandri SH, Kopertais Wilayah 12 Riau Kepri, yang diwakili oleh Ibu Syafarina STHI, Ketua Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Selat Panjang, Ibu Hajah Hasnah, Ketua STAI Nurul Hidayah Selat Panjang, Ibu Isnaini Septiniarti MPDI, para pimpinan perguruan tinggi di Kepulauan Meranti, tokoh agama, tokoh pemerintah, dan tokoh masyarakat, para dosen STAI Nurul Hidayah Selat Panjang, para orang tua wisudawan wisudawati yang berbahagia, juga yang saya sangat banggakan, seluruh wisudawan wisudawati. Baiklah, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Mariatul Hikmah. Sebagai Ketua STAI Nurul Falah Air Moleh dan juga sebagai dosen tetap di STAI Nurul Falah Air Moleh. Terima kasih kepada Sivitas Akademika STAI Nurul Hidayah yang telah memberikan kepercayaan dan undangan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah pada hari yang berbahagia ini dengan judul Urgensi PTKIS dalam membentuk karakter di era Society 5.0. Peran dari sebuah perguruan tinggi harus mampu menggali potensi yang ada pada masyarakat, khususnya STAI yang berada di Selat Panjang, dengan tetap mempertahankan akreditasi sebagai tolak ukur bagi terlaksananya aktivitas sekolah tinggi. Dengan adanya STAI Nurul Hidayah Selat Panjang yang ada di Kepulauan Riau akan memberikan kemudahan bagi para masyarakat untuk tidak jauh-jauh berangkat ke kota, tinggal di sana, mengeluarkan living cost yang maksimal. Masyarakat Kepulauan Meranti tidak perlu jauh-jauh melepaskan putra-putri mereka karena di sini di STAI Nurul Hidayah terdapat jurusan pendidikan agama Islam yang eksistensinya sama dengan perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta yang berada di kota-kota besar. Kenapa sama? Karena melalui proses akreditasi memiliki dosen-dosen profesional strata 2, bahkan ada yang doktor. Seluruh dosen di STAI Nurul Hidayah juga memiliki jabatan fungsional yang bahkan ke depannya berhak menyandang guru besar sebagai profesor. Dengan adanya pernyataan ini akan menjadi poin penting bagaimana masyarakat yang ada di Kepulauan Meranti harus optimis, mesti optimis, percaya, yakin terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh para pimpinan, dosen tetap STAI Nurul Hidayah Selat Panjang, dan juga harus mampu menjalin kerjasama yang kuat dan saling support antara seluruh sivitas akademika, masyarakat, stakeholder untuk mengembangkan keberadaan sekolah tinggi ini. Bapak dan Ibu serta para wisudawan wisudawati yang saya sayangi, di era pendidikan 5.0 ini perlu Ananda ketahui bahwasanya
Manusia yang hebat itu adalah manusia yang bukan hanya mampu memahami teknologi, bukan hanya sekedar mampu mengeksplorasikan potensi yang dimiliki. Dan saya yakin Ananda semua yang diwisuda pada program